Halo, selamat datang kembali di channel New Crystal Tarot. Semoga teman-teman semuanya tetap dalam keadaan baik-baik saja, tetap sehat, dan tetap terkendali untuk menghindari kerumunan. Ketika saya post video ini, saat ini dunia sedang mencekam karena virus pandemik, dan video ini timeless. Mungkin nanti kamu bisa buka kembali atau ada penonton baru yang membuka video ini di 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan video ini masih berlaku. Dan ini bisa menjadi satu kenangan karena saya membaca energi ini saat dunia sedang kacau, chaos, dengan dihadapinya musibah besar, pandemik COVID-19. Okay. Pick a card. Kalian sudah bisa lihat. Kalau saya suruh pilih kartu bagian atas, kalian akan bingung karena gambarnya sama semua. Ya, jadi kalian pilih yang bagian bawah ini. Ini New Moon in Sagittarius. Dan ini New Moon in Leo. Saya juga shuffle kartu ini, jadi saya nggak pilih. Dan di sini Full Moon Eclipse. Kalian pilih yang mana? 1, 2, 3, atau kalian tandai dengan itu ya, gambar-gambar yang saya sebutkan tadi. Dan temanya untuk kali ini adalah bagaimanakah masa depan saya nanti. Dan ini fun reading. Ini hanya pembacaan kartu tarot, fun saja. Jangan terlalu dianggap serius jika hasilnya tidak sesuai. 3 kartu ini juga saya shuffle, dan saya mengharapkan ketiga kartu ini isinya baik semua. Saya merasakan energi baik kok. Oke. Bagaimanakah masa depanku nanti? Masa depan ini terkait untuk beberapa tahun ke depan, atau ada juga yang menginginkan keingintahuan tentang hari tuanya. Ini bisa berbicara tentang bagaimana finansial kamu, bisa juga mengatakan bagaimana kesehatan kamu, asmara kamu, ya, apakah kamu masih dengan pasangan kamu saat ini atau ada pasangan baru nantinya, ya, ataukah kamu akan menjalani satu bisnis baru atau pekerjaan baru. Apa saja ya di sini. Kartu-kartu ini bisa berbicara apa saja. Jadi pick a card dan kita mulai ya. Saya akan memulai dari New Moon in Sagittarius, dan ini akan saya tarik dulu mundur. Untuk teman-teman yang memilih kartu pertama di sini New Moon in Sagittarius, dan saya lihat Spirituality and Religion. Wow, dan di sini New Moon in Sagittarius. Luck is on your side. Oke, saya akan lihat satu kartu lagi. Bagaimanakah masa depan kamu? Dan jangan terlalu dianggap serius. Ini general reading, universal, bisa saja resonate, bisa saja tidak, ya. Tidak terpaku untuk satu zodiak. Legacy of Light. Oke. Ada apa dengan masa depan kamu? Ada apa dengan masa depan kamu yang memilih kartu pertama?
Tapi kartu awalnya saja sini sudah bagus ya, spirituality and religion. Ini tentang spiritual, kekayaan spiritual dan kekayaan religi, keimanan. Saya tidak membaca saat ini ya, tapi jika kamu menganggap yang saya baca ini adalah energi kamu saat ini, maka bisa jadi di masa yang akan datang kamu akan mengulangi fase ini. Ya. Wow. Ini Wheel of Fortune dengan New Moon Sagittarius ini sama, hanya berbicara tentang kehidupan dan yang satu berbicara tentang kemakmuran. Sabar ya, bagaimana masa depan kamu nanti? Nine of Wands. Oke, saya pikir cukup di sini. Kamu yang memilih file pertama ini cukup baik ya, sangat baik saya rasakan. Spirituality and religion. Di sini di masa yang akan datang, entah kamu berpikir ketika memilih kartu ini, kamu berpikir bagaimana hari tua kamu ya, karena di sini atau di sini kamu berpikir ketika kamu memilih kartu ini, bagaimana kamu nanti di usia sekian tahun misalnya ya, sekian puluh tahun gitu. Dan di sini dijawab, di usia itu, di saat itu, di masa itu, kamu akan menjadi seseorang yang lebih spiritual dan religius. Ada keseimbangan spiritual dan religius di dalam kehidupan kamu. Kamu memiliki pemahaman yang luas, karena di sini kamu memiliki dua pemahaman yang menyatu. Kamu percaya kalau Tuhan itu satu dan semua manusia di bumi ini pada akhirnya akan menuju satu cahaya, yaitu cahaya Tuhan yang sama, Tuhan yang satu di sini. Itu keyakinan spiritual kamu, dan kamu di sini sangat taat ibadah, taat menjalankan perintah-perintah di dalam kitab kepercayaan kamu. Dan mungkin di sini kamu akan merasa sedikit berpikiran sempit ya, karena dari religi ini. Tetapi karena ada spiritual yang kamu yakini dan kamu pelajari, ini menutupi sempitnya pemikiran kamu dari sisi religi di sini. Tetapi ini membuat kamu tidak memiliki kelompok religi, karena cara berpikir kamu berbeda dengan orang-orang yang hanya mempelajari sisi religiusnya. Oke. Saya merasakan di masa yang akan datang kamu sangat beruntung, karena New Moon in Sagittarius ini berbicara tentang fase baru kehidupan, energi yang luas, keberuntungan, dan ada petualangan di sini. Kamu akan lebih sering bepergian nantinya. Bisa jadi itu dalam rangka liburan atau liburan sambil bekerja di sini. Ada satu periode yang akan kamu mulai kembali. Kamu boleh hitung bercat kamu. Mungkin selama ini kamu capek menunggu kapan sih masa-masa kamu menghadapi masa gemilang di dalam kehidupan kamu. Kok selama ini kehidupan kamu flat aja ya. Ketika kamu membaca atau menonton video ini ya, dan kamu memilih kartu ini, maka kamu seperti diberikan energi positif, dan mudah-mudahan ya di sini akan ada satu fase di dalam kehidupan kamu yang berubah. Mungkin ini dipengaruhi oleh planet-planet yang menaungi kelahiran kamu,
Dan ada satu fase yang itu adalah sisi gemilang dalam kehidupan kamu. Ini berbicara tentang kemakmuran. Satu periode yang akan kamu mulai, dan ini cocok untuk kamu awali untuk memulai bisnis baru, satu aktivitas baru di sini ya. Dan di sini legacy of light, ini tentang cahaya. Ya, cahaya turun menurun nih. Jadi dari leluhur kamu dan kemudian ke anak kamu. Jadi sebenarnya apa yang kamu alami ini tidak lepas dari leluhur kamu, orang tua kamu misalnya, atau nenek kamu, ya, yang memiliki gaya hidup seperti kamu, atau fase kehidupan seperti kamu. Dan ketika kamu menjalani fase hidup seperti ini nantinya, keluarga kamu yang lain tidak heran dan berkata bahwa, hei, kamu mirip dengan nenek misalnya, atau mirip dengan kakek misalnya. Karena di sini ada juga energi penyembuhan. Kamu bisa menyembuhkan dengan keyakinan kamu, dengan spiritual dan religius kamu. Kamu bisa menyembuhkan manusia-manusia yang membutuhkan dengan energi positif yang ada di dalam diri kamu. Ya. Ada hal-hal yang kamu pelajari nantinya yang berkaitan dengan energi, dan ini bisa bermanfaat. Dan sesungguhnya ini sudah ada di dalam darah kamu, tetapi kamu saat ini belum memahaminya dan belum melewati satu proses peleburan, ya, untuk melihat jati diri jiwa kamu yang sesungguhnya, sehingga di sini kamu masih terombang-ambing dalam kehidupan, dalam cita-cita, dalam impian. Tahukah kamu, Pak, kalau manusia itu sebenarnya punya tujuan hidup yang sudah ditentukan? Ketika kamu terombang-ambing dalam cita-cita dan impian, bisa jadi cita-cita dan impian itu bukanlah tujuan hidup kamu atau takdir kamu yang sesungguhnya. Ketika kamu sudah menemukan takdir kamu, maka disitulah sisi gemilang kamu temukan, dan di situ kamu akan mencapai apa yang kamu rasakan, kenyamanan hidup. Ya. Oke, di sini ada Two of Swords, Nine of Pentacles, Wheel of Fortune, Nine of Wands. Apa yang terjadi dengan kamu di masa yang akan datang? Two of Swords, mungkin di sini kamu memilih untuk meninggalkan sesuatu atau memilih seseorang di sini. Ada yang pernikahan ketiga di sini saya rasakan. Lebih dari satu kali. Ya. Dan Nine of Pentacles, Nine of Wands, 9-9. Ini pencapaian kehidupan manusia. Walau di sini saya rasakan kamu tidak mendapatkan satu sisi kepuasan dari perasaan kamu, tapi kamu lebih merasa nyaman aja dengan spiritual dan religius kamu. Sepertinya cinta kamu berikan kepada spiritual kamu, bukan pada seseorang. Kalau kepada seseorang mungkin akan muncul cups di sini, tapi tidak ada cups di sini. Ya, kamu mencintai kehidupan, mencintai semesta. Kamu mengerti prosesi-prosesi kehidupan yang membuat manusia itu ternyata tidak lagi mengabdi pada cinta. Dan keyakinan kamu ini membuka gerbang gemilang kamu, dan di sini mendatangkan sumber-sumber finansial yang akan membuat masa-masa depan kamu nantinya stabil di sini. Walau pada awalnya kamu di sini harus memilih di antara dua. Mungkin di sini kamu akan meninggalkan pekerjaan kamu. Mau tidak mau akan ada situasi yang membuat kamu di sini meninggalkan pekerjaan kamu dan beralih ke bisnis. Dan awalnya mungkin terseok-seok ya, tapi ternyata ketika kamu mendalami sisi spiritual sambil kamu juga mencoba bisnis kecil-kecilan, ternyata memang di situ arah kamu. Atau di sini ada yang beralih menjadi terapis misalnya. Dan ternyata memang itulah takdir kamu. Ya.
Percuma juga manusia selama ini, tapi ya saya pikir itu adalah perjalanan kehidupan ya. Ketika kita belum mengetahui takdir kita harus seperti apa dan menjadi apa, kita terus berpetualang di dalam kehidupan. Ingin jadi dokter, ingin jadi polisi, ingin jadi pramugari, atau ingin jadi seorang guru misalnya. Itu dijalanin, perjuangan, segala perjuangan sudah dilalui, pengorbanan demi pengorbanan. Tapi pada akhirnya mandek. Sudah dicapai nggak bahagia, nggak nyaman, malah stres, depresi. Karena memang bukan itu takdir kamu. Kamu sudah ditakdirkan dan sensitiflah untuk menerima bimbingan dari semesta, kemana kamu diarahkan. Dan pada usia berapa kamu nanti diarahkan ke tujuan hidup kamu sesungguhnya, takdir kamu yang sesungguhnya. Di sini Wheel of Fortune. Takdir ya. Jadi ini juga tentang pembayaran karma. Di masa yang akan datang ketika kamu di sini sudah lebih nyaman dengan spiritual dan sisi keimanan kamu di sini akan kembali dihadapkan dengan fase pembayaran karma. Dan ini adalah saat-saat kemakmuran kamu ya, yang bertanggung jawab kepada orang-orang di sekitar kamu. Bisa jadi di sini kamu menanam karma baik dengan keluarga, ya. Dan saya merasakan kamu juga di sini tidak lagi ambisi untuk status sosial kamu dipublikasikan. Tidak seperti itu saya rasakan. Kamu lebih memilih kenyamanan dengan menutup diri dan lebih merasakan kenyamanan itu dengan lingkungan kamu saja. Tidak lagi ingin dikenal atau terkenal di sini. Karena di sini yang kamu inginkan hanya kenyamanan dan bisa membantu orang-orang yang membutuhkan spiritual kamu, energi spiritual. Ini bagus banget ini, New Moon in Sagittarius. Satu awal baru yang berbicara tentang kemakmuran. Karena Sagittarius dinaungi dengan planet Jupiter. Ya, ini tentang kemakmuran hidup yang fluktuasinya itu langsung naik ya. Oke, yang memilih file pertama selamat, dan saya akan lihat untuk yang memilih file kedua. Ini ya yang memilih New Moon in Leo, dan saya lihat di sini finance. Wow, lihat koin-koin uang ya, bagus banget ini. Yang memilih file nomor 2 di sini, sepertinya kamu akan diberikan kelimpahan kesejahteraan dari sisi finansial ya. Dan di sini New Moon in Leo, confidence is your key to success ya. Percaya diri. Jika kamu saat ini merasa nggak mungkin saya nanti bisa sukses, nggak mungkin nasib saya bisa berubah. Nah, di sini dikatakan percayalah terhadap diri kamu, apapun bisa terjadi, dan kepercayaan diri itu adalah kunci dari kesuksesan kamu. Ya, kamu harus melawan rasa rendah diri kamu, rasa sadar diri, terlalu sadar, saking sadarnya kamu terlalu mudah untuk lemah hati dan kecil hati. Itu yang membuat kamu nggak bisa maju. Nah, finansial ini bagus banget. Selamat untuk yang memilih kartu nomor 2. Semoga ini menjadi energi positif untuk mendorong perubahan besar di dalam kehidupan kamu dari sisi finansial. Untuk kamu di sini yang memang membutuhkan atau menginginkan transformasi dari sisi kehidupan finansial. Pandora Gifts. Ya, ini seperti pemberian dari semesta. Ya. Pemberian yang tidak kamu duga. Bisa jadi finansial kamu akan berubah karena pemberian seseorang. Tetapi yang diberikan seseorang itu bukan uangnya, tapi kamu diberikan kail untuk memancing. Ya, ibaratnya seperti itu. Kamu diberikan satu kepercayaan besar untuk mengelola satu usaha misalnya. Dan di sini kamu benar-benar setia dan menjalaninya, sehingga finansial kamu berubah karena kesetiaan kamu terhadap
komitmen pekerjaan, dan itu merubah nasib kamu menjadi seseorang yang finansialnya stabil dan bisa menikmati masa depan dengan membeli apa yang kamu inginkan, membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi. Oke, 4 saja di sini. Oke, bagaimana masa depan kamu? Pandora's Gift. Jadi ini adalah pemberian anugerah dari semesta, dari perubahan kehidupan kamu. Tidak ada yang tidak mungkin, semua bisa terjadi. Tetapi segala yang terjadi bukan tanpa sebab, semua pasti ada sebabnya. Jadi mulai saat ini percaya diri dan giatlah dalam bekerja. Ketika kamu giat, ketika kamu percaya diri, yakin saja dengan kesuksesan kamu, maka itu akan datang. Tapi jika yang saya bacakan ini untuk kamu yang males, gak mau kerja, selalu hanya mantengin channel-channel YouTube, kartu tarot, tapi tanpa ada upaya dan usaha, ini gak akan terjadi, 100% gak akan terjadi. Tetapi jika kamu di sini termotivasi, kemudian kamu di sini harus bekerja dan harus benar-benar menanam kepercayaan diri kepada diri kamu dan menanam kepercayaan orang lain terhadap diri kamu, maka di sini tidak ada yang tidak mungkin. Semua itu kunci dari kesuksesan. Ya, dan ingat 3 hal: ibadah, orang tua, dan sedekah. 3 ya. Itu kunci dari kekayaan dunia. Oke, di sini Page of Chalices. Di sini kamu memiliki banyak kesempatan sesungguhnya bertebaran di sekitar kamu. Hanya di sini kamu harus benar-benar sensitif menangkap satu kesempatan. Tapi kalaupun di sini kamu tidak menangkap kesempatan itu, jangan khawatir, karena kesempatan itu memang harus jatuh dan tertancap kepada kamu, karena memang ini harus terjadi di dalam kehidupan kamu. Satu perubahan besar di sini. Ya. Mungkin ini perubahannya ya karena di sini Ace of Swords ini tidak akan langsung membalikkan telapak tangan, enggak. Kamu harus bisa berusaha dan berjuang, tetapi yakinlah usaha dan perjuangan kamu dan kepercayaan diri kamu di sini bisa merubah nasib kamu menjadi seseorang yang stabil dalam finansial. Dan di sini ada Ten of Swords dan Two of Pentacles. Ya, ini tentang puncak atau titik terendah kehidupan kamu. Ya. Itu akan datang ketika kamu benar-benar udah mandek dalam mencari solusi di dalam kehidupan kamu. Ketika kamu merasa mandek, udah nyerah aja, udah nggak mungkin lagi nasib saya berubah. Di situ akan datang berkah yang maha kuasa membantu kamu, memberikan kamu jalan. Jadi kamu di sini benar-benar dipaksa untuk menyerah dan berpasrah seutuhnya kepada yang maha kuasa. Ya, jangan hanya berpasrah, tapi kamu masih seperti mendustai hati kamu, ya, nggak seperti itu. Ini benar-benar pasrah yang sebenarnya. Kamu akan dihadapkan dalam satu situasi yang benar-benar mandek, benar-benar nggak tahu berbuat apa lagi, udah capek, udah lemah, udah buntu. Nah, di situ akan datang harapan, dan harapan itu membuat kamu bimbang dan bingung. Mungkin di sini kamu akan mendapat tawaran untuk jauh dari tempat tinggal kamu saat ini, sehingga kamu harus meninggalkan orang-orang yang biasa bersama kamu. Atau di sini ada satu pekerjaan yang sebenarnya tidak sesuai dengan keterampilan kamu, sehingga di sini benar-benar kamu pertimbangkan. Tidak sesuai, tetapi kamu bisa melakukan itu, hanya saja belum mahir. Sehingga di sini membutuhkan kemahiran kamu. Mungkin di sini kamu akan mendapat satu pekerjaan pabrik misalnya ya, menjadi mandor, dan kamu tidak memiliki skill untuk mandor. Nah, mungkin kamu di sini akan mengasah satu ilmu bagaimana caranya melihat perhitungan dari para kerani misalnya ya, seperti itu.
agar kamu bisa menjadi mandor yang benar-benar bisa mengontrol semua karyawan-karyawan yang bekerja di pabrik itu misalnya ya, atau ya ada aja deh jalan kamu di sini menuju kesuksesan. Artinya di sini ada jalan yang akan terbentang untuk kamu yang memilih kartu nomor 2 untuk menuju kesuksesan dari sisi finansial. Tetapi di sini tidak bicara tentang cinta. Mungkin memang kamu ketika memilih kartu ini kamu mengarah atau terarah untuk memilih bagaimana nanti kehidupan saya di masa depan dari sisi finansial. Nah, maka di sini ini pesan untuk kamu, ini resonate untuk kamu ya, mudah-mudahan. Oke, yang memilih file nomor 2, terima kasih dan semoga terwujud segala kebaikan dari energi kartu tarot ini. Dan selanjutnya untuk yang memilih file terakhir di sini, saya lihat kartu apa. Di sini conclusions are within reach, full moon eclipse. Dan di sini trees. Wow, ini juga bagus. Itu juga bagus ya. Trees ini berbicara tentang kesehatan, tentang kenyamanan, umur yang panjang, kemakmuran di sini ya. Anak, cucu di sini. Jadi di sini ada satu kemakmuran dengan akar yang kuat. Ini menggambarkan tentang pohon yang rimbun dan memiliki akar yang kuat, bisa menampung keteduhan di bawah pohonnya, di bawah dedaunannya, dan bisa memberi perlindungan, juga menjadi sumber oksigen untuk manusia. Cukup baik di sini. Free from judgment, free to love. Ya. Oke. Ini berkaitan dengan kartu full moon eclipse karena di sini juga tentang pembebasan judgment dan pembebasan dari rantai keterikatan, rantai ketergantungan di sini. Oke. Please. Apa yang akan terjadi untuk masa depan kamu? Karena kartunya di sini energinya sudah lengket. Beda loh ya kalau kita membaca kartu tarot. Kalau energi kartu tarot, energi yang sudah kita baca itu semakin banyak, maka dia semakin lengket. Ajaib memang. Magic. Four of Swords. Ten of Wands lagi di sini ya. Oh, tadi nggak ada. Tadi hanya Nine of Wands yang kedua ya. Ini ada Ten of Wands. Oke, Five of Chalices, iya. Berkaitan sekali. Untuk kamu yang memilih pile nomor 3, bagaimana masa depan kamu nanti? Trees menggambarkan tentang kamu di sini akan memiliki keluarga. Keluarga yang memiliki akar kestabilan cukup kuat. Memiliki tanggung jawab juga, tidak lepas ya. Dan di sini kesehatan kamu cukup baik. Umur panjang dan tetapi di sini kamu sebagai kepala keluarga, feminim atau maskulin di sini. Dan dengan energi Five of Chalices, saya langsung terasa tadi kamu single, ya. Entah di masa depan kapan yang kamu maksudkan ketika kamu menginginkan atau menyampaikan energi kamu kepada kartu tarot ini, ya. Tetapi di sini ada energi kamu meninggalkan seseorang, kamu melepaskan seseorang, mengikhlaskan seseorang. Karena di sini saya merasakan kamu sudah cukup lelah dengan keterikatan yang membebani kehidupan kamu, lelah dengan ketergantungan hati dan perasaan kamu kepada dia di sini, sehingga kamu ingin ada satu siklus di dalam kehidupan kamu yang berakhir. Awalnya di sini kamu berat dan tidak ingin, tetapi akhirnya kamu di sini berpikir kalau memang dia bukan untuk kamu,
apapun yang kamu upayakan, dia akan pergi atau kamu akan pergi. Tetapi kalau memang dia untuk kamu, kapanpun itu kamu akan mendapatkan dia kembali atau dia akan datang lagi. Jadi di sini kamu berpikir untuk kembali ke jalur kamu, menenangkan diri kamu, kamu healing di sini, dan itu membantu kamu. Kamu melepaskan kontrol dan membiarkan semuanya berjalan seiring dengan waktu di sini. Ya, kamu membebaskan diri kamu dari penghakiman, dari tuduhan-tuduhan, dan membebaskan diri kamu dari sorotan mata publik yang selama ini memaksa kamu untuk tetap berada dalam hubungan yang tidak membahagiakan kamu. Kamu bebas dari cinta yang selama ini membelenggu kamu dan membuat kamu mengabdi pada cinta orang lain, bukan cinta kepada diri kamu sendiri. Kamu bebas di sini dan merasa lebih sehat, lebih nyaman, lebih lega, lebih bisa bernafas, lebih bisa menikmati hidup dan merasakan arti hidup nantinya di masa yang akan datang, ya. Oke, apapun situasi dan kondisi kamu saat ini, ya, di sini juga ada Four of Swords. Kamu inginkan ketenangan, lebih ingin nyaman, istirahat, sudah lelah, ya, sudah puncaknya di sini. Puncaknya kamu merasakan kelelahan dan sudah tidak sanggup lagi untuk menopang itu semua. Akhirnya kamu letakkan semua beban kamu dan kamu lepaskan, kamu hanyutkan di bawah ombak, ya, dan di bawah aliran sungai. Dan Four of Wands di sini saya merasakan ada satu pondasi yang sedang kamu susun kembali di dalam kehidupan kamu dalam masa-masa itu. Dan pondasi itu salah satunya adalah melepas dia yang bukan milik kamu sepenuhnya, atau di sini kamu melepaskan dia yang memang kamu rasakan sudah hanya bertahan secara terpaksa dengan kamu, ya, dan kamu memulai sesuatu yang baru lagi, proses yang baru lagi dalam kehidupan kamu. Dan di sini kamu tidak perlu khawatir karena perginya satu orang di dalam kehidupan kamu. Di sini kamu mendapatkan banyak sekali dukungan dari teman-teman kamu dan orang-orang yang mencintai kamu. Kamu tidak merasa kekurangan kok sesungguhnya, karena di masa sebelumnya kamu juga di sini sudah cukup bertahan di dalam hubungan yang menyiksa ini. Kamu hanya membutuhkan dan mengulur waktu untuk mengumpulkan energi, kekuatan untuk menjalani proses ini, pemisahan ini, pelepasan ini. Di masa sebelumnya kamu sebenarnya sudah memutuskan, atau mungkin saat ini, ya, karena ini untuk masa yang depan, kamu sudah memutuskan, dan bahkan kamu sudah feeling bahwa umur hubungan kamu dan dia tidak akan panjang. Tapi kamu belum siap saat ini, dan nantinya di sini kamu akan melepas dia tanpa ada konflik, ya. Saya merasakan di sini ada kedamaian, damai antara kamu dan dia, berpisah secara baik-baik, dan kamu melepas dia. Di sini kamu ingin situasi yang nyaman dulu, menenangkan dan healing di sini, melepaskan diri kamu dari ikatan yang membelenggu kamu dan penghakiman dari publik tentang kamu. Di sini kamu lepaskan orang yang paling kamu cintai atau hal yang paling kamu cintai di sini. Ini membuat kamu merasakan cinta semesta sesungguhnya kepada kamu. Four of Wands. Mungkin itu akan membuat kamu sering bertemu dengan teman-teman lama di sini dan reuni di sini, ya. Sehingga di sini akan ada beberapa waktu yang akan memberikan kamu kebahagiaan, senyum yang baru. Ya. Bisa jadi sini karakter kamu akan berubah. Karena di saat ini, di masa ini, kamu akan menemukan panggilan jiwa kamu sesungguhnya. Kemana kamu memang diarahkan. Dan kemana tujuan hidup kamu sesungguhnya. Ya, jadi ini adalah masa depan kamu. Jika kamu dari awal sudah resonate, apa yang akan terjadi dengan masa depan kamu, ini yang akan terjadi. Dan jika ini kamu anggap baik, maka mudah-mudahan ini terjadi. Tetapi jika ini tidak kamu inginkan, maka
Mudah-mudahan ini tidak terjadi, karena saya hanya mengharapkan segala kebaikan dari energi kartu tarot ini bisa sampai kepada kalian, dan segala yang tidak baik itu bisa lepas dan kembali kepada semesta. Oke? Saya pikir cukup sampai di sini teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu suka video ini, jangan lupa kamu like, dan yang baru bergabung jangan lupa di subscribe. Aktifkan notifikasi lonceng agar kamu mendapatkan kabar terbaru dari channel ini. Yang ingin personal reading, ada alamat WhatsApp dan line di deskripsi video ini. Dan segala personal reading, konsultasi, pembacaan birth chart, cek twin flame karmik, dan soulmate itu berbayar. Ya. Terima kasih, salam hangat penuh cinta. Bye-bye.